Siapa itu Jeff Bezos? Jeffrey Preston Bezos lahir tanggal 12 Januari tahun 1964, adalah salah satu pengusaha terkaya di dunia. Ia adalah pendiri, ketua, CEO, presiden dan pemilik saham mayoritas perusahaan teknologi terbesar di dunia Amazon.com. Saya tahu bahwa jika gagal, saya tidak akan menyesalinya, tetapi satu hal yang mungkin saya sesali adalah tidak mencoba. Jika kamu benar-benar bisa menyuguhkan kesan yang hebat, pelanggan saling memberi tahu tentang hal itu. Kabar dari mulut ke mulut sangatlah kuat. Jika kamu tidak memahami detail bisnismu, kamu akan gagal. Dalam bisnis, yang berbahaya adalah tidak berevolusi. Jika kamu tidak ingin dikritik, jangan lakukan hal baru. Jika kamu ingin melakukan inovasi, kamu harus mau gagal. Jaga agar pesaing kita fokus pada kita, sementara kita tetap fokus pada pelanggan. Jika Anda membuat pelanggan tidak puas dengan dunia fisik, mereka dapat memberitahu 6 teman. Jika Anda membuat pelanggan tidak senang di internet, mereka dapat memberitahu 6.000 teman. Layanan pelanggan terbaik adalah jika pelanggan tidak perlu menelepon Anda, tidak perlu berbicara dengan Anda, layanan itu berfungsi dengan sendiri. Kami ingin menghasilkan uang ketika orang menggunakan perangkat kami, bukan ketika mereka membeli perangkat kami. Kita tidak bisa berada dalam mode bertahan hidup. Kita harus berada dalam mode pertumbuhan. Salah satu kesalahan besar yang dilakukan orang adalah mereka mencoba memaksakan minat pada diri mereka sendiri. Kamu tidak memilih minat hidupmu. Minatmu yang memilihmu. Jika Anda memutuskan hanya akan melakukan hal-hal yang menurut Anda akan berhasil, Anda akan meninggalkan banyak peluang yang tak tersentuh. Jika tidak keras kepala, Anda akan menyerah pada eksperimen terlalu cepat. Dan jika tidak fleksibel, Anda akan membenturkan kepala ke dinding, dan tidak akan menemukan solusi yang berbeda untuk masalah yang Anda coba selesaikan. Merekmu adalah apa yang orang lain katakan tentangmu ketika kamu tidak berada dalam satu ruangan. Jika kamu menggandakan jumlah percobaan yang dilakukan per tahun, kamu akan menggandakan kreativitasmu. Kukuhlah dalam visi, tetapi fleksibel dalam hal detail. Anda harus mau disalahpahami jika akan berhasil. Satu-satunya cara untuk keluar dari kotak sempit adalah dengan menemukan jalan keluarmu sendiri. Ada 2 jenis perusahaan, mereka yang bekerja untuk meningkatkan proses, dan mereka yang bekerja untuk menurunkannya. Pertanyaan umum yang ditanyakan dalam bisnis adalah, mengapa? Itu pertanyaan yang bagus, tetapi pertanyaan yang sama-sama valid adalah mengapa tidak. Batasmu adalah kesempatanku. Akan selalu ada kebetulan yang terlibat dalam pelanggar. Kebaikan adalah pilihan. Berhemat, mendorong inovasi. Kami melihat pelanggan kami sebagai tamu undangan ke pesta, dan kami adalah tuan rumahnya. Adalah tugas kami setiap hari untuk membuat setiap aspek penting dari pengalaman pelanggan sedikit lebih baik. Semua bisnis harus selamanya. Penemuan pada kesadarannya bersifat mengganggu. Orang-orang yang benar, sering berubah pikiran. Hal yang saya motivasi adalah, bentuk motivasi yang sangat umum. Dan itu, dengan orang lain mengandalkanku, aku sangat mudah untuk dimotivasi. Kesabaran, ketekunan, dan perhatian obsesif terhadap detail. Apa yang perlu kita lakukan adalah selalu melihat ke masa depan. Apakah kamu malas atau hanya tidak kompeten? Profitabilitas sangat penting bagi kami atau kami tidak akan berada dalam bisnis ini. Sangat sulit untuk mengambil sesuatu yang sangat berkembang seperti buku dan memperbaikinya. Bukan disebut eksperimen jika kamu tahu itu akan berhasil. Otak manusia adalah mesin pencocokan pola yang luar biasa. Saya tidak ingin menggunakan energi kreatifku pada antarmuka pengguna orang lain. Terobsesi pada pelanggan, bukan pesaing.
Ini memiliki potensi untuk menjadi lebih besar dari apapun yang pernah kita lakukan. Sulit untuk menemukan hal-hal yang tidak akan dijual secara online. Aku suka diandalkan. Hidup ini terlalu singkat untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak punya akal. Kerja keras, bersenang-senang, dan buat sejarah. Kepintaran adalah anugerah, kebaikan adalah pilihan. Anda tidak ingin menegosiasikan harga barang-barang sederhana yang Anda beli setiap hari. Ada dua jenis perusahaan, mereka yang mencoba mengenakan biaya lebih banyak dan mereka yang mengenakan biaya lebih sedikit. Kami akan menjadi yang kedua. Posisikan pelanggan terlebih dahulu, berinovasi, dan bersabarlah.